Indonesia diyakini masih menghadapi tantangan sebelum akhir 2020 berakhir efek COVID-19. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa minus hingga 0,3% pada 2020. Namun demikian, Indonesia bukan satu-satunya negara yang diperkirakan bisa mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang minus pada 2020 dari 30 negara dalam daftar pertumbuhan PDB Real Ekonomi terpilih IMF. Ada sebanyak 28 negara yang diantaranya juga akan mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif tahun ini. IMF juga memperkirakan setelah terganjal dampak COVID-19 pada 2020, ekonomi Indonesia masih sanggup rebound pada 2021 mendatang. Secara rinci, IMF yakin Indonesia sanggup menumbuhkan ekonomi ke pertumbuhan sebesar 6% di tahun depan. Dan berikut akan kita simak daftar beberapa negara dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang paling besar, besaran minusnya pada 2020. Krisis yang dihadapi Indonesia saat ini juga diakui oleh Presiden Joko Widodo. Dalam rapat bersama dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Sidoarjo, Jawa Timur siang ini, Jokowi mengatakan Indonesia sedang mengalami krisis kesehatan dan ekonomi. Untuk itu ia telah menghubungi Managing Director IMF Christine Lagarde yang mengatakan bahwa ekonomi global saat ini berada dalam tekanan yang lebih berat dari depresi besar di tahun 1930. Maka itu manajemen krisis yang dijalankan tidak bisa fokus di salah satu sektor saja, melainkan harus imbang dari sisi ekonomi dan kesehatan. Presiden juga menyebut akibat COVID-19 ini krisis ekonomi global itu betul-betul nyata dan dirasakan seluruh negara. IMF pun memprediksi di 2020 pertumbuhan ekonomi AS akan minus 8%, Jepang minus 5,8%, Inggris minus 10,2%. Hal ini akan mengganggu supply dan demand di seluruh dunia. Indonesia 1,5 bulan yang lalu saya telepon kepada managing directornya IMF, Ibu Kristalina, dan dia mengatakan bahwa betul-betul dunia global berada pada posisi krisis ekonomi yang tidak mudah, yang lebih berat dari depresi besar 1930. Oleh sebab itu, dalam mengelola manajemen krisis ini, rem dan gas ini harus betul-betul seimbang. Tidak bisa juga kita konsentrasi penuh di urusan kesehatan, tetapi ekonominya menjadi sangat terganggu. Gas dan rem inilah yang selalu saya sampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota, ini harus pas betul.